Sobat Wangkong TV, ada segmen terbaru dari Wangkong TV. Wangkong TV akan membahas seputar klub sepak bola Indonesia. Dan kali ini akan membahas seputar klub kebanggaan Jawa Barat, klub kebanggaan Bobotoh Peluang Persib Bandung. Peluang Persib Bandung, membahas tentang peluang Persib Bandung di seri ketiga. Nah, seri ketiga Manjaki, karena tantangannya sangat berat sekali Manjaki. Ini apakah akan sama di seri kedua Bung Utai, mengulang di seri kedua Bung Utai, membabat habis semua laga Bung Utai. Menyapu bersih nih Bung Utai ini. Ya, menyapu bersih setiap pertandingan. Di seri ketiga ini Persib harus melewati 8 pertandingan Manjaki, 8 pekan pertandingan yang ini tidak seperti biasanya Bung Utai. Yang cukup berat Manjaki, ya, cukup berat Manjaki, yaitu seri ketiga 8 kali pertandingan. 8 pertandingan yang sangat cukup banyak Manjaki, cukup banyak karena di seri pertama di PTIB menggelar 6 pertandingan Manjaki, ya, 6 pertandingan ataupun 6 pekan. Di seri kedua 5 pertandingan. Dan di seri ketiga ini 8 pertandingan. Ngejar target ngejar target biar cepat beres. Dan seri ketiga nanti tetap akan digelar, yaitu di Jawa Tengah dan Jogja. Di Jawa Tengah dan Jogja, dan rangkaian bagi pertandingan bagi Persib Bandung ini dari segi jadwal tentunya kita lihat cukup berat Manjaki, karena banyak di pertandingan pertama aja sudah berat nih Bung Utai nih. Menghadapi Persija Jakarta. Menghadapi Persija Jakarta, laga klasik, laga klasik, laganya El Clasico Indonesia. Laga El Clasico Indonesia, rivalitas cukup tinggi, gengsi Bung Utai. Ini karena biasanya ketika derby ini Bung Utai, ketika di kandang Persib akan ada Bobotoh, ketika di kandang Persija akan ada The Jack. Dan kali ini tanpa Bobotoh dan tanpa The Jack Bung Utai. Tentunya walaupun begitu tentunya akan mengurangi panasnya atau tensi tingginya pertandingan, ya, keseruan pertandingan ini bagi kedua tim tentunya ingin saling mengalahkan Manjaki. Walaupun secara permainan, secara performa Manjaki, Persija Jakarta di musim 2021 ini belum sebaik seperti biasanya Manjaki. Namun tentunya ketika menghadapi Persib Bandung Manjaki suka tantangannya berbeda Manjaki. Mendadak bagus. Suka mendadak bagus. Tapi bukan Persib Jakarta aja Manjaki. Semua klub, setiap klub Indonesia yang menghadapi Persib Bandung pasti mendadak bagus. Nah, suka terlihat suka meningkat permainannya. Iya. Karena emang mungkin tantangannya akan yang lebih tinggi mengalahkan Persib Bandung. Benar, tantangan. Apalagi di seri ketiga ini Manjaki, karena tantangannya akan cukup berat sekali. Akan sangat tertantang sekali setiap tim, karena Persib Bandung ini merupakan satu tim yang belum terkalahkan sampai pekan 11 ini, dan merupakan tim yang salah satu tim yang paling sedikit sekali kebobolan, yang produktif, dan merupakan salah satu tim juga yang paling produktif di BRI Liga 1 ini. Mampukan setiap tim menahan gempuran setiap lini serang Persib Bandung, dan mampukan lini serang setiap lawan mampu menjebol pertahanan Persib Bandung yang terbilang cukup kuat. Siapakah yang akan pertama kali mengalahkan Persib Bandung ini? Mematahkan rekor Persib yang belum terkalahkan sampai pekan ke-11 ya. Dan Persib juga ketika menghadapi Persija ada beberapa pemain yang tidak bisa diturunkan karena ada panggilan timnas. Nah, bahkan mungkin bukan menghadapi Persib Jakarta saja Manjaki, Persib harus banyak kehilangan pemain, yaitu salah satunya yaitu Igmo Nepo dan Walian yang kena panggilan timnas kita Manjaki, ya, untuk ajang FIFA Matchday, yaitu ajang friendly match dan ajang persiapan juga itu Manjaki, ajang persiapan untuk Piala AFF nanti Manjaki. Piala AFF 2020. Maka andai saja tentunya Igmo Nepo dan Walian ini terus dipercaya oleh Taeyong untuk ajang Piala AFF, tentunya akan kehilangan cukup lama bagi Persib Bandung. Kemungkinan di seri ketiga ini tidak bisa ikut tampil bersama Persib. Ya, kemungkinan besar seperti itu Manjaki. Andai saja terus Igmo Nepo dipercaya oleh Sintayong dan Walian ini akan terus absen di sepanjang seri ketiga ini Manjaki, karena Piala AFF nanti akan digelar yang awal Desember di Singapura nanti, itu merupakan seri ketiga Manjaki, seperti itu. Seri ketiga? Iya, dari seri ketiga itu dari 18 November sampai nanti akhir Desember, itulah gelaran Piala AFF Manjaki, seperti itu. Apakah akan merubah gaya permainan Persib, Utai? Ya, tentunya ada sedikit lah berubah. Sedikit. Namun dari segi
kedalaman skuad tentunya harusnya tidak masalah bagi harusnya kita. Harusnya tidak terlalu masalah berat bagi kita. Karena dari kedalaman skuad tentunya Persib Bandung juga sudah mempunyai opsi. Seperti kita tahu banyak opsi. Seperti kita tahu di lini belakang ketidakhadiran Iqbal Nepo, di situ ada Ahmad Juprianto yang harusnya bisa mengisi posisi Iqbal Nepo. Sementara kehilangan Walian Majeki tentunya bisa diisi oleh Castillion di lini depan, ataupun bisa juga diisi oleh Pret Butuan, Piskara, benar sekali Bung Utai. Dan yang berhasil juga mungkin Bung Utai agak lama juga Bung Utai untuk absen ketika menghadapi membela Persib Bandung ini Bung Utai. Ya, Rasid juga ya sama, harus Persib harus kehilangan Rasid. Karena Rasid mendapatkan panggilan timnas Palestina dari untuk mengikuti Piala Arab nanti Pak Jaki. Namun bedanya Rasid ini akan absen ketika nanti Persib akan menghadapi pekan ke-15 Pak Jaki. Karena ketika pekan ke-12 dan 13 yaitu menghadapi Persija Jakarta dan Persiraja, Rasid masih bisa tampil Pak Jaki, masih bisa terbangnya tampil. Mungkin nanti selesai ketika sudah Persib menghadapi Persiraja. Dua pertandingan berarti akan masih bisa tampil Butai. 14 lah, ke 14 dari muka 14 Rasid tidak akan bisa tampil. Oke, ini rugi sekali Butai ini karena Rasid ini adalah pemain yang produktif. Ya tentunya gelandang andalan Persib Bandung itu. Namun tentunya di situ pun Persib ada salah satu gelandang muda yaitu Beckham Putra. Beckham Putra tentunya pastinya bisa menutupi ketiadaan Rasid ini, atau juga bisa jadi duet antara Maklok dan Deddy Kusnandar. Dengan Deddy Kusnandar. Beckham Putra juga bisa. Ada di situ ada lagi Ajis juga Mutai. Ajis juga Erwin Ramdhani. Ini si Erwin Ramdhani Mutai ini. Kemarin yang jadi starter di Mutai Erwin Ramdhani ini Mutai. Erwin Ramdhani kemarin mendapatkan kepercayaan di pekan terakhir, di pekan ke-11, dan ternyata bisa langsung merasakan gol Bajiki ya. Ya inilah keberuntungan Erwin Ramdhani Mutai ini. Dewi Fortuna selalu mendampingi Erwin Ramdhani Mutai. Ketika dipercaya oleh sang pelatih selalu menciptakan gol Erwin Ramdhani tentunya Bajiki ya. Ketika pemain diberikan kepercayaan ataupun Erwin yang diberikan, Erwin misalnya itu selalu pemain yang ngotot sekali permainannya Bajiki. Salah satu pemain yang ngototannya mungkin Butai ya. Dan daya juangnya mungkin Butai ya. Tidak pernah melihat back itu dengan postur tinggi ataupun apa, namun tetap percaya diri dan ngotot Pede aja dia mah. Dan banyak sekali Butai yang diberi kesempatan dan mampu memberikan performa yang cukup baik Butai. Ada Janando, dan terlihat ketika diberi kesempatan mereka mampu menampilkan permainan terbaiknya, memberikan performa bahkan menggeser pemain kunci ya seperti itu. Diana mampu menggeser Ardi Idrus yang sebelumnya selalu menjadi andalan, tergantikan oleh Henen. Begitupun Janando menggantikan posisinya Supardi Nasir. Dan juga Teja Pakualam Bung Utai. Penampilan yang ciamik beberapa dari Teja Pakualam ini mampu menggeser Nasir Bung Utai. Dan siapa satu lagi Bung Utai? Siapa namanya? Bukan Mawan Bung Utai. Orang Bali itu Bung Utai. Ya, siapa namanya ya? Karena itu siapa namanya? Imade Wirawan, benar sekali Bung Utai. Yang udah lama gak diturunkan. Karena memang udah lama sampai lupa Bung Utai. Sampai lupa. Teja Pakualam ini udah karena penampilannya yang ciamik malah mampu beberapa kali clean sheet. Benar sekali Bung Utai. Ini untuk pertandingan di seri ketiga ini Bung Utai, mampukah Persib Bandung menyapu bersih sama kayak di seri kedua Bung Utai? Ya tentu itu peluang itu masih ada Pak Jaki, walaupun tentunya tantangan sangat berat Pak Jaki, karena mereka harus menghadapi tim yang cukup kuat ya, salah satunya Persija Jakarta. Dan dari segi statistik ataupun performa dan melihat performa sebelumnya, tentunya yang paling berat dari segi permainan kemarin
kita tahu adalah Arema FC tentunya. Ya, saya sangat setuju. Ya, karena Arema FC merupakan tim yang cukup solid dari lini pertahanan. Ya, susah sekali ditembus ini. Sekali ditembusnya dan merupakan tim yang cukup tajam juga. Dan merupakan tim yang karena Portas ini sudah menemukan gaya permainan yang sudah menemukan finishing touch. Tentunya itu salah satu tantangan yang cukup berat atau sangat berat bagi Persib Bandung. Salah satu ya mungkin. Walaupun tentunya tanpa meremehkan tim-tim yang lain. Iya, itu yang terpenting. Tanpa mengecilkan tim-tim yang lain. Iya, ini siapa tahu Persib kan kalah dari Persiraja. Nah, siapa tahu kan? Siapa tahu karena emang ketika menghadapi Persib Bandung itu emang daya juangnya daya juang akan sangat tertantang sekali. Sangat tertantang. Kayak ada stamina baru. Ada stamina. Tiba-tiba jadi bagus. Suka tiba-tiba nggak ada bagus. Benar. Iya, benar. Tidak terkecuali tim-tim sekelas Persiraja yang secara secara peringkat ataupun di klasemen, di dasar klasemen seperti itu. Jangan sampai menganggap remeh. Jangan sampai menganggap remeh. Itu yang terpenting Persib Bandung jangan sampai menganggap remeh. Tiba-tiba kalah dari Persiraja. Jangan sampai. Seperti itu. Tapi tidak namanya bola itu bundar. Iya, benar. Tidak mungkin, harus diwaspadai banyak seperti itu oleh Persib Bandung. Ya benar sih. Bola itu bundar. Bola itu bundar. Siapapun bisa kalah dan bisa menang. Karena pertandingan begitu. Karena bola itu bundar. Benar. Walaupun di atas kertas Persib tentunya di atas Persiraja, namun tentunya di lapangan akan berbeda. Di lapangan akan berbeda. Akan lain. Bisa saja Persiraja bisa menyulitkan, bahkan bisa mengalahkan Persib. Oke. Persiapannya. Ini kayak lagi prediksi nih Mutai nih, roman-romannya Mutai. Untuk ini apa Bung ini Rene Albert ini mampukah mengulang kembali prestasinya yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Rene Albert ketika menukangi tim Malaysia, klub Malaysia dan di Singapura kalau nggak salah Bung ya? Ya, di Singapura banyak di Singapura untuk Piala belum pernah terkalahkan Bu. Oh iya. Belum pernah terkalahkan di Malaysia dan Singapura banyak. Di Malaysia dan Singapura di Singapura banyak seperti itu. Tangan sebenarnya pun mengungkapkan sangat tertantang sekali untuk mengulangi kesuksesannya itu. Untuk mengulangi kesuksesan Mutai. Menangani tim tanpa terkalahkan. Oke, terakhir Mutai untuk Persib Bandung nih Mutai, apa nih Mutai? Ya tentunya walaupun tentunya karena kehilangan beberapa pemain, tim pelatih dikabarkan mengurangi targetnya dari depan pertandingan itu 24 poin seenggaknya mereka 25 poin atau menurunkan targetnya, berarti dari seenggaknya menyapu bersih bisa juga 25 poin ataupun ya kalah sekali ataupun seri sekali atau seenggaknya seri 2 kali. Menang 8 seri sekali lah. Menang 6 kali, 6 kali 3 18, seri 2 kali 20 poin. Seri kalah 1 kali berarti. Enggak. Seri menang 6 kali, seri 2 kali. Seri 2 kali. Nah, Anda pun jadi menang 7 kali, kalah sekali. Menang 7 kali, kalah sekali. Jadinya berarti 25 poin kalau. 25 poin ya. Bukan menjadi 21 Mutai. 21 poin. 21 poin. Ya minimal seperti itulah Mutai ya. Minimal seperti itu. Oke. Targetnya berarti Mutai. Oke, setelah ini Mutai lanjut membahas klub kebanggaan warga Jakarta Mutai. Persija Jakarta Mutai nih. Persija Jakarta. Ini setelah ini Mutai ya. Kita bahas Persija Jakarta setelah ini Mutai. Kita istirahat dulu. Setelah ini kita nyambung membahas Persija Jakarta Mutai. Oke, siap Mutai? Siap. Banjaki gak ada minum sih.